Persembahan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Lorenzon de Bataraja SEMM. Di sini saya sebagai moderator beserta rekan-rekan saya sebagai presentator akan mempresentasikan tentang aliansi strategis internasional. Mari disimak videonya. Pengertian analisis strategis. Analisis strategis adalah perjanjian bisnis di mana dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan mendapatkan keuntungan bersama. Usaha patungan adalah bentuk khusus dari analisis strategi yang merupakan gabungan dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan entitas bisnis baru yang secara hukum terpisah dan berbeda dari perusahaan induknya. Manfaat analisis strategis internasional. Manfaat ada keuntungan perusahaan melakukan analisis antara lain, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. A. Kemudian masuk ke pasar. Persaingan yang ketat dan peraturan pemerintah tidak mendukung sering dihadapi oleh perusahaan yang ingin masuk ke pasar baru. Selain itu, biaya besar yang kita memasukkan pasar baru menjadi hambatan dari perusahaan. B. Bagi resiko analisis strategis dapat digunakan untuk mengurangi dan mengendalikan resiko perusahaan tunggal. C. Berbagi pengetahuan dan keahlian dengan melakukan analisis strategis, maka antara perusahaan saling berbagi pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing partner. Yang B. Mencapai sinergi dan keunggulan bersaing dengan perusahaan saling berkolaborasi, maka akan dapat lebih mudah bersaing di pasar baru dibandingkan dengan hanya bekerja sendiri. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang lingkup aliansi internasional. Menurut Griffin and Pustay tahun 2006, lingkup kerja dalam aliansi antar perusahaan berbeda-beda. Kerja sama terdiri dari aliansi kompetensi, di mana setiap partner berpartisipasi ke dalam setiap penyelenggaraan bisnis, mulai dari desain produk sampai produksi ke pemasaran. A. Aliansi kompetitif. Terbentuknya ketika para partisipasi setuju untuk melaksanakan bersama-sama berbagai tahapan proses membuat produk atau jasa yang akan dibawa ke pasar. B. Aliansi fungsional. Terbentuk dari ruang lingkup yang sangat sempit dengan hanya menyertakan satu fungsi bisnis. Umumnya, aliansi berbasis fungsional tidak berbentuk usaha patung. Jenis-jenis aliansi fungsional meliputi aliansi produksi, aliansi pemasaran, aliansi keuangan, aliansi R&D. Implementasi aliansi strategis. Pemilihan partner kesuksesan dalam kerja tergantung pada pemilihan partner yang tepat. Berdasarkan penelitian, aliansi strategis akan berjalan dengan sukses bila keterampilan dan sumber daya para partner yang saling melengkapi. Pertimbangan yang akan dilakukan dalam memilih partner. Keamanan aliansi secara relatif. Potensi pembelajaran aliansi. Griffin and Pustay 2006. Bentuk pemiliknya umum. Usaha patungan selalu berbentuk perseroan. Usaha ventura. Griffin and Pustay 2005. 5. Mengelola aliansi strategis. Menurut Griffin and Pustay tahun 2006, ada 3 cara untuk mengelola aliansi strategis. Yang pertama adalah perjanjian manajemen bersama atau yang disebut dengan shared management agreement. Pada perjanjian ini, setiap partner berpartisipasi penuh dan aktif dalam mengelola aliansi, di mana partner-partner menjalankan aliansi dan manajer-manajer secara teratur menyampaikan instruksi dan rincian kepada manajer aliansi. Manajer-manajer aliansi memiliki keputusan yang terbatas dan harus ditangguhkan sebagian besar keputusan kepada manajer-manajer induk perusahaan. Manajer-manajer aliansi memiliki kekuasaan yang terbatas dan harus menangguhkan sebagian besar keputusan kepada manajer-manajer induk perusahaan. Pada tipe perjanjian ini mengharuskan tingkat koordinasi yang tinggi antar partner. Yang kedua yaitu perjanjian berbagi tugas. Pada pengelolaan aliansi ini, salah satu partner memiliki tanggung jawab yang utama dalam mengoperasikan aliansi strategis. Dan yang ketiga adalah perjanjian pendelegasian.
Pada perjanjian ini, kedua partner mendelegasikan manajemen kepada eksekutif usaha patungan, sehingga manajemen usaha patungan dapat memiliki kekuasaan dan otonomi untuk membuat keputusan penting dan tidak mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada manajer perusahaan partisipasi. 6. Penyebab kegagalan aliansi. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan aliansi strategis adalah ketidakcocokan antar partner, akses ke informasi, konflik tentang distribusi pendapat, hilangnya otonomi, serta perubahan keadaan. Menurut Griffin and Pustay tahun 2006, ketidakcocokan antar partner menjadi penyebab utama kegagalan dalam kerjasama aliansi. Ketidakcocokan antar partner ini juga dapat menimbulkan konflik. Ketidakcocokan ini juga dapat berasal dari perbedaan budaya perusahaan, perbedaan budaya negara, atau sasaran dan tujuan perusahaan. Supaya kolaborasi dapat berjalan dengan efektif, antar kedua partner harus saling memberikan informasi, termasuk informasi yang dirahasiakan seperti teknologi, keuangan, dan hasil riset perusahaan. Kemudian, karena para partner-partner saling berbagi resiko dan biaya, maka mereka juga saling berbagi profit. Faktor lain dalam kegagalan aliansi adalah potensi kehilangan otonomi, serta perubahan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi keberlangsungan aliansi strategis.